jadwal pendampingan ke-6 di SMP berapa, Bu? 1 Toribulu. Oke. Sekarang di samping saya ada Ibu CGP. Boleh diperkenalkan, Bu? Nama saya Anis Nursida, CGP Angkatan 7, Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Hari ini kami akan membahas mengenai refleksi umpan balik dari siswa, kepala sekolah, dan rekan sejawat CGP, kemudian dari CGP sendiri. Dia akan merefleksikan berdasarkan hasil umpan balik. Kemudian akan melihat hasil pemetaan sumber daya atau aset yang ada di SMP Negeri 1 Toribulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Anis? Alhamdulillah baik, Ibu Virga. Alhamdulillah. Jadi hari ini adalah pendampingan ke-6 atau pendampingan terakhir ya Bu, saya untuk berkunjung ke sekolahnya Ibu Anis. Nah, adapun tema pendampingan kita yaitu mengenai refleksi perubahan diri dan dampak pendidikan. Tuh. Kemudian fokus pendampingan kita yang pertama yaitu persiapan panen hasil belajar yang akan dilaksanakan pada Lokakarya 7. Kemudian pengumpulan survei, umpan balik, dan refleksi hasil survei tentang kompetensi guru penggerak. Yang ketiga, refleksi perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan selama 6 bulan, Bu. Diskusikan dampak pada diri guru dan murid yang sudah terjadi. Yang terakhir, penilaian pemetaan aset, diskusi apakah tujuan program sudah dikomunikasikan ke warga sekolah atau belum. Nah, itu fokus pendampingan kita pada hari ini. Ibu Anis, selama 1 bulan terakhir ini, Ibu Anis itu sudah melakukan apa saja? Apakah pada LMS yang Ibu Anis lakukan itu pembelajarannya, kegiatannya seperti apa? Yang kegiatan untuk LMS Ibu secara daring alhamdulillah lancar, kemudian bisa mengikuti dengan baik karena ada jaringan, kemudian ada juga fasilitas kuota internet dari BGP. Saya sudah 99% Ibu. 90 ya, berapa? tinggal 1% saja. 1% yang ya. Masya Allah, tinggal luar 1, biasa. Tinggal 1% saja itu kegiatan aksi nyata 3.2 yang belum saya buat dengan sesuai rubrik yang ada di LMS itu Ibu. Kalau untuk pemetaan asetnya itu sudah yang di PI 6 sudah saya upload semua tugas-tugasnya, umpan balik, kemudian ini pemetaan aset dengan 6 kayak dengan notulen rapat dengan kepala sekolah, dengan rekan guru, murid, orang tua murid, sama keterwakilan gender, sama tokoh masyarakat begitu Ibu. Kemudian untuk 1 bulan terakhir tadi ada pertanyaan selama 1 bulan terakhir. Kalau saya melihat dari alur Merdeka pada LMS itu misalnya pada modul 3.3 Ibu Anis, baru Ibu Anis kayaknya yang mengirimkan aksi nyata modul 3.3. Iya, itu memang sudah saya selesaikan Ibu yang untuk 3.3 karena menurut saya lebih mudah diselesaikan. Ya, makanya ini yang 3.2 ini menyusul tinggal. Jadi saya mengapresiasi apa pencapaiannya Ibu Anis karena nilai-nilainya itu sangat baik semua. Sangat Amin, baik. alhamdulillah. Ibu Anis, kita bagian inti pendampingan. Yang pertama mengenai refleksi hasil survei. Nah, Ibu Anis kan sudah pada PI 5 sudah disampaikan untuk menyebarkan kuesioner kepada siswa, kepala sekolah, rekan guru, dan Ibu Anis sendiri. Nah, berdasarkan hasil feedback atau umpan balik yang diberikan, apa yang perlu ditingkatkan menurut responden terhadap kompetensinya Ibu Anis? Ya, Misalnya dari kepala sekolah, apa yang sudah baik, dari rekan guru, begitu juga murid. Kalau melihat dari umpan balik Ibu, ini sudah ada dokumennya. Saya lihat ada peningkatan Ibu. Meskipun kayak nilai yang menurut saya mungkin yang paling rendah, yang pelibatan orang tua murid,
Nah itu alhamdulillah meningkat dari sebelumnya, meskipun masih tetap yang mungkin dari semua kompetensi itu yang paling rendah itu, karena mungkin saya merasa belum kayak memegang kebijakan di sekolah atau apa. Saya kan Kemudian apa rencananya Ibu Anis untuk kedepannya untuk mengenai kompetensi guru penggerak yang harus Ibu Anis miliki? rencananya Ibu kan di situ ada program rencana kerja ya Ibu ya. Insya Allah tetap melanjutkan program kerja yang dibuat, yaitu pembuatan produk babe atau produk yang bahan bekas, entah itu dari limbah minyak goreng, entah itu dari limbah sampah apa atau bahan-bahan yang ada di sekitar. Jadi itu untuk sebagai produk, dan mungkin bisa juga di kewirausahaan, mungkin bisa dilanjutkan ke tahap kewirausahaan kalau misalnya memungkinkan. Dan nantinya juga ini untuk menyiapkan kurikulum merdeka Ibu. Ibu Anis, kita ke sesi perubahan dalam pembelajaran. Apa yang Ibu Anis rasakan berkaitan dengan kompetensi dari Ibu Anis sendiri sebagai seorang guru? Alhamdulillah Ibu, karena saya guru pendatang di sini, awalnya saya takut untuk mengembangkan kompetensi saya yang ada di sebelumnya, sekolah sebelumnya begitu Ibu. Awalnya saya takut kalau misalnya ada guru yang tidak bisa diajak kerjasama, atau takut misalnya saya mau buat program tidak didukung sama kepala sekolah. Tapi setelah saya mengikuti guru penggerak ini, alhamdulillah saya bisa mengembangkan kompetensi saya di sekolah sebelumnya, diterapkan di sekolah sini, akan tetapi lebih berkembang lagi karena ada modul-modul guru penggerak di situ yang menuntun saya, kayak misalnya ternyata. Oke, selanjutnya kita akan berdiskusi mengenai penilaian pemetaan aset. Bagaimana kegiatan penilaian pemetaan aset? Kan sebelumnya waktu PI 5 sudah disampaikan, Ibu Anis bersama guru kepala sekolah untuk melakukan diskusi mengenai pemetaan aset yang ada di sekolah. Nah, Ibu Anis, siapa saja aktor yang terlibat saat proses pemetaan aset tersebut? Kepala sekolah, kemudian rekan guru, Lalu, kemudian orang tua murid, kemudian murid, tokoh masyarakat, sama keterwakilan gender Ibu. Di situ saya ambil yang perempuan. ya siapa? Ibu Anis, sekalipun Ibu Anis kan sudah dikatakan tadi bahwa Ibu Anis tidak akan mengikuti kegiatan dari Lokakarya 6 dan Lokakarya Panen. Iya. Karena ada beberapa pertimbangan dan permasalahan kesehatan yang menyebabkan Ibu Anis tidak mengikuti kegiatan tersebut. Nah, yang sebenarnya di sini walaupun Ibu Anis tidak mengikuti persiapan panen, namun harus saya sampaikan. Di sini Ibu Anis sebenarnya saya mengharapkan Ibu Anis untuk mengikuti ini dari kelas berbagi, panen hasil bisa berbagi. Kan itu ada 3 orang CGP. Iya. 3 orang CGP yang akan berbagi di depan mengenai aksi nyata yang sudah dia lakukan di sekolahnya masing-masing. Itu. Kemudian apa-apa saja yang kita butuhkan pada saat panen nanti, akan ditampilkan produk ataupun dokumentasi kegiatan, baik dalam bentuk foto, video, itu. Iya itu Bu. Walaupun saya tidak mengikuti Loka 7 ini Bu, kan Loka 7 ini memang diundurkan. Diundur jadi tanggal 8. Sedangkan saya operasi tanggal 6. Sebelum operasi harus masuk di rumah sakit tanggal 4. Dan nanti selesai operasi baru keluar tanggal 8. Jadi tidak bisa itu Ibu, saya ikut. Ibu. Tapi alhamdulillah sudah saya persiapkan semua. Saya akan ditegur ke Ibu. Kalau berat betul hati. Iya, saya
jujur berat Ibu, karena memang ini kan kayak kegiatan yang sangat dinanti-nantikan oleh guru penggerak untuk menampilkan apa yang sudah dilakukan selama 7 bulan. Gitu. Sayang sekali. Jadi ini sudah keputusan yang diambil ini tidak mengikuti Lokakarya 6 dan Lokakarya 7. Iya, harapannya semoga saya bisa lulus Ibu. Amin. Iya, walaupun saya tidak mengikuti Loka 7 dengan Loka 6, semoga bisa dimengerti lah pengajar praktik dengan fasilitator dengan semua yang mengenal saya. Kita sudah melakukan beberapa kegiatan diskusi, mulai dari merefleksikan hasil survei, kemudian perubahan dalam proses pembelajaran yang Ibu Anis dapatkan selama menjadi CGP selama 6 bulan terakhir, kemudian bagaimana Ibu Anis melakukan pemetaan aset yang ada di lingkungan sekolah, kemudian tadi kita sudah membicarakan mengenai persiapan panen hasil belajar untuk Lokakarya 7. Selanjutnya bagian akhir pendampingan ini saya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih banyak karena sudah berbagi praktik baik yang sudah dilakukan dari pembelajaran daring. Dan Ibu Anis termasuk salah satu CGP yang memang dilihat dari hasil pekerjaannya itu memang sangat baik.